Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Saya harap kalian senantiasa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan bergizi dan lain sebagainya, oke? Sebelumnya perkenalkan ya, di sini saya Robito Alamsyah. Sini sharing sedikit saja mengenai cara menghitung tetesan infus. Oke, kenapa sih menghitung tetesan infus itu penting? Ya, jelas untuk menjaga menjaga kadar cairan dalam tubuh pasien agar tetap seimbang sesuai dengan hasil kolaborasi kita ya, terutama dengan dokter. Jadi bayangkan saja, misal pasiennya itu sebenarnya kebutuhannya 1000, ternyata kita kasihnya 1100 atau mungkin 900 seperti itu. Tentu itu mengganggu keseimbangan cairan di tubuh pasien kebutuhannya. Baik, untuk selanjutnya mengenai rumus, langsung saja ya. Rumus menghitung tetesan infusnya itu simple sebenarnya teman-teman, asal kita tahu output yang kita harapkan itu apa. Kan output yang kita harapkan adalah tetes per menit. Sini ya, tetes per menit. Jadi kita harus tahu dalam 1 menit itu kita butuh berapa tetes, seperti itu. Yang kita harapkan itu berapa tetes untuk mencapai target, seperti itu. Jadi rumusnya adalah volume kebutuhannya. Sini biasanya dari hasil kolaborasi dokter dengan kita, lalu waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan volume kebutuhan ini, lalu yang terakhir ada faktor tetesan dikalikan faktor tetesan. Nah, faktor tetesan itu apa? Faktor tetesan itu biasanya ada di set infus. Di set infus tertentu itu biasanya ada, dan berbagai macam ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya ngambil gambar di Google ya sebagai contoh. Di sini ada yang Terumo itu faktor tetesannya 20. Maksudnya 20 itu apa? Di setiap 20 tetes di selang ini ya. Di selang ini 20 tetes itu artinya 1 mili, seperti itu. Jadi semisal satu kolf isinya 500 mili, satu kolf NaCl misal 500 mili. Berarti butuh berapa tetes agar dia habis? Berarti kan tinggal dikali 20, berarti 10.000, seperti itu. Lalu ada juga yang ini 15, ini sama dua-duanya itu biasanya pada pasien dewasa ya. Pada pasien dewasa biasanya pakai ini. Yang paling umum itu yang 20. Yang 15 nanti berarti tinggal diganti 15 di bagian sini, faktor tetesannya berarti 15. Lalu yang di sini itu untuk bayi biasanya, atau yang sering kita sebut dengan mikro ya. Jadi untuk mengeluarkan 1 mili dari kolf, dia butuh 60 tetes seperti itu. Jadi lebih spesifik nanti angkanya. Sebelumnya maaf ya teman-teman, suara saya agak soalnya ini jam 11 saya rekam, jadi agak ngantuk sebenarnya. Tidak apa-apa deh. Lalu di sini ada contoh soal yang saya dapatkan dari skrip ya, tidak apa-apa ya, cuma bagi contoh saja. Ini klien bulan mendapatkan kebutuhan cairan infus norma salin 1000 mili dalam 8 jam. Berapa kecepatan infusnya? Simple ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan dulu rumusnya. Volume cairan yang dibutuhkan, waktu, lalu faktor tetesan gitu kan. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan angkanya, volume cairan yang dibutuhkan 1000 mili. Oke, kalau misal yang dibutuhkan 2000 ya berarti masukkan 2000 sih, simple itu. Tinggal masukkan. Lalu dibagi 8 kali 60. Kenapa 8 dikali 60? Karena output yang kita inginkan adalah infus tetesan per menit. Tetesan infus per menit. Jadi kata kuncinya menit, maka kita harus ganti ke menit. Misal ini detik ya berarti kita ganti ke detik, seperti itu kan. Berhubung ini kita pembahasannya per menit ya berarti kita ganti ke menit.
Misal nanti 9 jam ya berarti sini kali 9 kali 60 seperti itu. Oke. 8 ini dari jamnya ini teman-teman. Terus dikali 20 tetes per mili. Kenapa kok 20? Karena sini tidak ada keterangannya ya. Kita menggunakan apa? Biasanya pada soal, terutama soal hukum ya. Seingat saya ini ada 1 atau 2 soal gitu di 2021 kemarin yang keluar. Itu tidak ada keterangannya pakai menggunakan berapa. Jadi yang kita gunakan biasanya 20 kalau misalnya ada keterangannya. Kita mililiternya sama-sama dicoret untuk menghasilkan output tetes per menit seperti itu ya. Lalu yang 20 sama 60 kita coret juga. Menghasilkan 1000 tetes per 8 kali 3 menit hasil pembagian 20 dan 60. Lalu 1000 dan 8-nya kita coret sama-sama dibagi 4. Oke. Sama-sama dibagi 2 lah. Lalu menghasilkan 500 tetes per 12 menit, kurang lebih 42 tetes per menit seperti itu. Sesimpel itu teman-teman. Jadi semisal nanti ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditaruh di kolom komentar. Nah, di sini ada contoh soal lagi, latihan soal untuk teman-teman kerjakan mungkin sebagai latihan lalu jawabannya itu taruh di kolom komentar, bisa taruh kolom komentar, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan sukai ya, di like. Terus kalau misal kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa di share juga. Lalu jangan lupa untuk komentar ya hasilnya ini berapa, biar kita bahas di video berikutnya. Oh ya, di video berikutnya mungkin kita akan membahas cara singkat. Mungkin teman-teman bingung, masa sih kita kalau misal ada ya, hasil kolaborasi perhitungan tetesan, apakah selalu menggunakan seperti ini? Nanti ada cara simpelnya, akan kita bahas di video berikutnya. Baik, terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.